Oke, kita mulai sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacurangin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata. Oke, jelas ya suara saya ya. Oke. Apa kabarnya kalian hari ini? Sehat? Sehat. Ya, syukur. Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan baik pula. Dan hari ini kita masuk pada pertemuan yang pertama. Mungkin kalian masih bingung karena masih baru pertama menggunakan daring ini ya. Kami belajar. Sebelumnya pernah menggunakan Zoom ini? Pelajaran apa? Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita doa dulu. Satu orang coba pimpin doa pada pagi hari ini. Silakan, siapa? Doa masing-masing aja. Coba saya minta Bulan lah, pimpin doa lah pagi hari ini lah. Halo. Dengar enggak suaranya nih? Pimpin kayak biasa, Kakak. Iya, pimpin seperti biasa ya. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah dipimpin doa. Jadi semoga apa yang kita belajar pada pagi hari ini dapat berarti buat kita semuanya. Untuk selanjutnya kita mendengarkan lagu kebangsaan. Oke, kita lanjutkan. Udah nampak tampilannya? Nah, coba kalian lihat dengan teliti apa perbedaan dari dua gambar yang kalian lihat ini. Gambar yang pertama di screen-nya kosong, terus yang gambar yang kedua ada tampilannya di screen. Iya, tepat. Ada lagi yang lain? Gambar yang pertama komputernya mati, gambar kedua hidup. Iya, yang ketiga? Ada lagi yang lain? Ada Pak, coba itu aja kan. Oke, nanti saya jelaskan apa arti dari gambar tersebut. Nah, di sini menganalogikan manusia dengan komputer. Hardware kalau pada manusia itu adalah sebuah elemen dari komputer yang terdiri dari komponen fisik yang memiliki fungsi masing-masing dalam menunjang setiap fungsi komputer, seperti mouse, keyboard, hard disk, monitor, dan lain-lain. Jika dianalogikan, hardware pada komputer adalah bagian tubuh pada manusia. Lalu, yang kedua, software adalah sebuah elemen dari komputer yang terdiri dari sekumpulan data yang terintegrasi satu sama lain sehingga komputer mampu menjalankan fungsinya. Contohnya, Microsoft Office,
Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lain. Dan jika dianalogikan kepada manusia, maka ini adalah sekumpulan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu yang selanjutnya adalah prosesor. Adalah sebuah elemen dari komputer yang termasuk bagian dari perangkat keras dalam sebuah komputer yang memegang fungsi mengelola input perintah yang didapat dari hardware dan software dengan melakukan proses dasar aritmatika dan logika. Contohnya Intel Core i3, Core i7, dan Core i7. Lalu yang terakhir ada OS atau Operating System. Adalah elemen dari komputer yang merupakan sebuah sistem software yang menjadi sebuah platform bagi aplikasi program untuk dapat berjalan. Misalnya Microsoft Windows 9, 10, macOS, Ubuntu, dan Linux. Lalu berdasarkan kriteria tersebut, maka pada dalam diri manusia OS ini apa videonya? Kembali lagi di pelajaran informatika bersama Miss Yudita. Oke, senang sekali bertemu dengan kalian lagi pada pertemuan kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunaan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu yang pertama menjelaskan macam-macam perangkat keras komputer, yang kedua menjelaskan jenis-jenis sistem operasi pada komputer, yang ketiga menjelaskan pengertian pengguna, dan yang terakhir adalah menjelaskan interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Oke, kita langsung ke materi ya. Yang pertama, Mouse dan mikrofon. Apa diulang? Keyboard, scanner, mouse dan mikrofon. Iya. Lalu untuk yang proses. Prosesor, memori, power supply, dan motherboard. Oke, lalu Bapak minta yang lainnya untuk menjawab yang unit output atau pengeluaran. Coba selfie apa? Asik. Perangkat outputnya seperti apa? Suaranya nggak kedengaran. Kedengaran ya? Coba ini yang tidak coba yang tidak berbicara suaranya di mute. Siapa lagi yang belum masuk? Putri? Asih? Oke, coba sekarang di-mute-kan dulu. Nanti yang pertama berbicara itu kelompok 1, perwakilan kelompok 1. Jadi yang lainnya suara audionya di-mute-kan dulu agar jelas. Yang kelompok 1 siapa? Penny ya. Oke, selain Penny, audionya di-mute-kan dulu. Ulang, Putri, di-mute-kan dulu suaranya. Putri mana Putri? Natasari, suaranya di-mute-kan dulu. Ini ributnya di Putri kayaknya.
Oke, kita mulai. Silakan dari kelompok 1, Feni, memaparkan hasil dari diskusinya. Pertanyaannya, berikan contoh interaksi perangkat komputer. Ya, Jawabannya itu ada 3. Yang pertama, Agus mencetak tugas dari Microsoft Word dengan menggunakan printer. Yang kedua, Andi melakukan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Google Chrome dengan menggunakan webcam menampilkan wajahnya. Dan yang ketiga itu Pak Juli mengajar menggunakan aplikasi PowerPoint dan menampilkan presentasinya menggunakan Chrome. oke. Putri, coba dimutkan dulu suaranya, Putri. Oke, udah jelas ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Jadi, interaksi itu adalah 3 komponen itu saling berkaitan, di mana ada perangkat keras, perangkat lunak, serta penggunanya itu saling berhubungan. Misalnya yang tadi dicontohkan, ketika kita ingin mengeprint, berarti perangkat kerasnya itu apa? Printer. Iya, printer. Lalu perangkat lunak yang kita gunakan adalah Microsoft Word. iya, bisa Microsoft Word, bisa Microsoft Excel, atau bisa PowerPoint. Point. Iya, lalu yang ketiganya adalah Yang ketiganya, Pak Juli mengajar menggunakan aplikasi iya, PowerPoint. berarti itu sebagai Pengguna. pengguna. Lalu di contoh lain, misalnya kita lagi melakukan pembelajaran daring. Berarti penggunanya adalah kita, saya dan kalian sebagai siswa. Lalu perangkat kerasnya itu bisa menggunakan handphone, bisa lebih dalam lagi kamera atau webcam yang kita gunakan. Lalu perangkat lunaknya, misalnya kita menggunakan aplikasi Zoom yang kita gunakan sekarang ini. Oke, jawabannya sudah baik. Kita lanjut ke kelompok yang kedua. Silakan, kelompok kedua. Kelompok 2 apa, Pak? Iya, silakan kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam media penyimpanan yang kalian ketahui. Jawabannya, penyimpanan di sistem komputer. Perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang utamanya dipakai untuk menyimpan data. Setiap komputer desktop, laptop, tablet, dan ponsel cerdas memiliki beberapa jenis perangkat penyimpanan di dalamnya. Dan Anda juga bisa mendapatkan drive penyimpanan eksternal mandiri yang dapat dipakai di berbagai jenis perangkat. Penyimpanan dibutuhkan tidak hanya untuk menyimpan file, namun juga untuk menjalankan tugas dan aplikasi. Setiap file yang Anda buat atau berfungsi sebagai perangkat penyimpanan dan bersama-sama disebut sebagai perangkat penyimpanan optik atau media disk optik. Menawarkan penyimpanan hingga 8 TB. HDD dan SSD eksternal bekerja persis sama dengan yang dilakukan rekan internalnya. Kebanyakan drive eksternal bisa dihubungkan ke sembarang komputer. Drive ini tidak terkait pada satu perangkat saja, sehingga menjadi solusi yang layak untuk mentransfer file di lintas perangkat. Perangkat flash memory. Sebelumnya kami menyebut memori flash ketika membahas SSD. Perangkat flash memory mengandungi triliun sel memori flash yang saling terkoneksi yang dapat menyimpan data. Sel-sel ini menampung jutaan transistor yang ketika diaktifkan atau dinonaktifkan mewakili 1 dan 0 dalam kode binar, sehingga komputer dapat membaca dan menulis informasi berdasarkan arus listrik transistor. Mungkin jenis perangkat memori flash yang paling dikenal adalah USB flash drive, juga dikenal sebagai USB drive atau hanya USB, perangkat penyimpan kecil yang dapat dibawa
bahwa ini telah lama menjadi pilihan populer penyimpanan komputer tambahan. Berbagai file secara online sebelumnya cepat dan mudah untuk USB flash drive pada dasarnya sangat penting. Banyak penggunaan dan lebih dari sekedar memutar musik dan video. Semuanya berfungsi sebagai perangkat penyimpanan dan bersama-sama disebut sebagai perangkat penyimpanan optik atau media disk optik. Kode biner disimpan pada disk ini dalam bentuk tonjolan kecil di sepanjang jalur yang berputar keluar dari tengah disk. Saat disk beroperasi, disk berputar dengan kecepatan konstan, sementara laser yang terdapat di dalam disk drive memindai tonjolan pada disk secara laser menentukan loncatan. Menentukan apakah itu merupakan 0 atau 1 dalam kode biner. Oke, cukup. Ada tanggapan dari kelompok 2 ini? Silakan diberikan tanggapan jika ada yang ingin menanggapi. Jadi paling tidak dari kelompok 2 ini kita bisa mengenal 4 macam media penyimpanan. Yang pertama itu yang paling awal digunakan itu biasanya dulu orang menggunakan disket.